Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Nuryani dengan NIM 24135. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu implementasi trigger dalam MySQL. Jadi di sini ada beberapa tugas. Yang pertama itu menjelaskan sintaks dasar trigger. Jelaskan sintaks dasar pembuatan trigger pada MySQL yang meliputi struktur umum pembuatan trigger, penggunaan before atau after, penggunaan event insert, update, delete, dan penggunaan old atau new dan new maksudnya. Jadi penjelasan disertai dengan contoh sederhana. Yang kedua itu ada studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Susun sebuah studi kasus penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace. Audit log digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadinya perubahan, dan data sebelum dan sesudah perubahan. Jadi audit log ini sangat penting untuk mendukung keamanan data, kepatuhan sistem, dan juga analisis permasalahan atau troubleshooting. Jadi mahasiswa diminta untuk menjelaskan bagaimana audit log ini dapat diterapkan pada sistem marketplace ketika itu implementasi trigger untuk audit log. Nanti saya akan membuat trigger yang mana trigger ini dapat mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam database marketplace. Jadi trigger harus mencatat aktivitas berupa insert, update, delete, dan data yang dicatat minimal meliputi nama tabel, jenis tabel, jenis operasi, waktu perubahan, nilai data sebelum perubahan atau old value, data setelah perubahan atau new value. Jadi audit log ini dapat disimpan dalam tabel khusus, misalnya audit log. Mungkin langsung aja praktekan. Sekalian saya baca semua interface-nya. Keempat itu trigger untuk otomatisasi update data. Jadi buat sebuah trigger yang melakukan otomatisasi perubahan data pada sistem transaksi marketplace. Untuk studi kasusnya itu setiap kali terjadi penambahan data pada tabel detail transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Jadi trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi itu selalu terupdate secara otomatis berdasarkan detail transaksi yang ditambahkan. Untuk soal yang terakhir itu trigger notifikasi transaksi. Buat trigger yang memberikan notifikasi atau pesan ketika nilai pesan transaksi itu melebihi 200.000. Jadi notifikasinya dapat berupa penyimpanan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk memonitoring transaksi. Jadi tujuan dari trigger ini adalah untuk memberikan identifikasi terhadap transaksi berupa nilai besar yang memerlukan perhatian khusus. Jadi ini studi kasusnya ya. Di sini saya akan membuat tabel audit log di SQL ini. Untuk tabelnya, format tabelnya akan saya ambil di Google Classroom di sini. Di sini yang create tabel audit log ini saya copy, saya buat di sini. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita cek isi dari audit log ini masih kosong. Ketika kita menambahkan suatu produk di sini, misalnya saya insert satu produk baru, toko yang insert misal buku cerdas, kategorinya alat tulis, buku cepat pintar misalnya, deskripsinya buku cepat pintar ya belajar
Harganya semisal di sini 10.000. Stoknya ada 20 dan beratnya misal 1 kilo. Isaktif 1 created app ini. Nah, berhasil di tabel produk sudah bertambah 1 untuk produknya. Tapi masalahnya di tabel audit log ini tidak bertambah. Jadi kita harus membuat sebuah trigger di tabel produk sini. Triggers, create new triggers. Di sini trigger name-nya semisal produk produk log. Dan di sininya kan after insert. Jadi time-nya ini ada after, ada before. Kalau after ini jadi trigger atau eventnya dia dijalankan setelah tabel produk ini di insert, karena di sini after insert. Kalau before dia dijalankan sebelum terjadinya insert atau update delete. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini AI misal after insert diawali dengan sintaks begin, diakhiri dengan sintaks end. Lalu kita buat triggernya. Jadi kita mau menginsertkan sebuah data ke audit log. Jadi kita insert into audit log. Kita insertkan nama tabelnya, waktunya kapan, aksi dulu mungkin, aksinya apa, waktunya kapan, dan juga data lama dan data baru. Tapi karena ini insert, jadi data lamanya tidak kita isi, kita berikan default null aja. Di sini untuk values-nya nama tabel apa tadi, produk. Nama tabelnya produk, terus aksinya insert, waktunya sekarang saat insert terjadi, jadi kasih default now. Dan data barunya itu bisa kita concat untuk menggabungkan string. Concat dari misal ID-nya ini dapat dari new.id. Nah, new ini adalah data sebelum diinsert atau data baru. Misal setelah itu kita nama produk, misal nama produknya sama dengan dari new.product, dan semisal gini aja, concat ini jangan lupa titik koma. Oke, coba di run. Go unknown kolom produk ini. Oh ya, harusnya nama produk tadi, nama produk. Sekarang kita coba insertkan sesuatu di produk. Kita coba insert di sini. Misal otomotif part. Di sini semisal kategorinya otomotif yang ini. Namanya clap tiger, semisal deskripsinya clap
pricing, harganya semisal 200.000, stoknya ada 3 atau ada 5, beratnya 3 kilo. Oke, go di sini. Setelah diinsertkan di audit log, ada ini akhirnya insert, waktunya ini, data lamanya 0, data barunya dia otomatis tercatat di sini. Sekarang kita buat yang update. Ini kita coba dulu update di produknya, produk yang buku cepat pintar ini kita tambahin bila belajar misal. Ini sukses, tapi di tabel audit log ya tidak ada karena triggernya belum dibuat. Jadi kita buat trigger di sini, create new trigger, misal produk log after update, jadi AU. Ini after, time-nya, event-nya update. Kita mulai dengan sintaks begin, diakhiri sintaks end. Di sini kita akan insert tabel audit log. Jadi insert audit log, kita insertkan nama tabelnya, nama tabel, dan juga aksinya apa, aksi waktunya kapan, dan juga data lamanya apa, data barunya apa, data baru, data lama, data baru. Terus values di sini semisal nama tabelnya produk, aksinya update, waktunya saat diupdate, ini dikasih default no. Terus data lamanya itu kita concat di sini, ID-nya semisal kita ambil karena ini data lama, jadi di sini kita gunain all .id. Terus ambil juga nama produk, ini ambil dari all nama produk seperti ini. Lalu isi juga untuk yang data baru. Data baru ambil dari new.id dan juga all.id. New. Mungkin kita catat juga stoknya. Stok sama dengan ini ambil dari new.stock. New.stock. Copy, taruh sini. Yang data lama ambil dari all.stock. Oke, jangan lupa titik koma. Kita coba update produk di sini. Yang ini misal di produk buku cepat pintar.
delete, enter. Kita lihat di audit log. Nah, maka dia akan tercatat. Sekarang kita buat untuk yang delete di produk ini. Kita buat triggernya, create new trigger, product log after delete AD. Ini after, ini delete. Dimulai dengan sintaks begin di delimiter definitionnya, begin diakhiri dengan end. Terus kita insert dulu into apa namanya tadi, audit log, apa nama tabel, terus aksi ya, aksinya apa, waktunya kapan, dan juga data lama apa, data baru. Karena ini delete maka tidak ada data baru, jadi data lama yang digunakan. Terus value-nya, values, untuk nama tabelnya di sini produk, aksinya delete, dan juga waktunya saat delete dilakukan, jadi di sini no. Data lamanya kita concat juga, kita ambil ID-nya, ID sama dengan ini dari all atau data lama.id, dan juga ambil nama produk, ambil dari all nama produk. Oke, setelah itu kita titik koma, jangan lupa di sini. Kita go. Sekarang kita coba delete satu buah produk di produk sini. Kita delete yang clap trigger ini. Sukses. Di audit log dia aksinya delete clap trigger. Sukses. Sekarang kita buat untuk yang detail pesanan tadi, yang update otomatis. Jadi kita akan buat trigger untuk detail pesanan. Di sini kita buat triggers, eventnya itu after, jadi setelah setelah insert maka jalankan. Sini kita mulai dengan begin, akhiri dengan end. Jadi kita akan update pesanan, set dari penjumlahan antara harga, kita kalikan dengan jumlahnya. Sini 0,0 from mana, dari mana, from detail pesanan, where
pesanan ID-nya ini sama dengan data baru dari pesanan ID. Dan ID ini update pesanan ya. Set total harga di sini. Dan kita set total harganya sama dengan ini. Orientasinya kita pilih biar gak bingung. Terus kita set update add-nya sama dengan 0 dan juga where ID sama dengan dari data new dot pesanan ID seperti ini, jangan lupa titik koma dan diakhiri dengan kita jalankan. Nama triggernya ini detail pesanan log after insert kita jalankan. Di sini ada error di line 4. Di line 4 itu update pesanan total harga, kita set total harganya ini selection, kita ambil datanya di sini seperti ini. Where ID pesan ID online 9. Jadi di sini where ID sama dengan pesanan ID. Ini harusnya nggak ada komanya. Guys, kita lakukan pengujian. Kita insert pada tabel pesanan di sini. Semisal kita insert ini lewat SQL-nya di sini. Insert ID usernya, atau lewat sini aja kita insert user ini, usernya misal nomor 11, alamatnya 1 aja, vouchernya kosongin, total harganya di sini total bayarnya nol, dan juga statusnya menunggu. Kita jalankan. Di sini tercatat kita insert di detail pesanan. Kita insert semisal pesanan ID-nya di berapa,
ini 2024, produk ID-nya 1, variasi ID-nya misal atau kosongkan harganya semisal 150.000. Ini 2 jumlahnya. Kita insert di sini. Terus kita lihat di total di pesanan. Jadi total harganya di sini 300.000 karena dia tadi kan 150.000, jumlahnya 2. Oke, yang sekarang yang notifikasi ketika total harganya itu melebihi 200.000. Di sini ada tabel notifikasi. Tadi nggak masuk walaupun total harganya 300.000. Sekarang kita buat triggernya di tabel pesanan. Dia after insert karena kita ingin setelah di insert di tabel pesanan lalu dia cek total bayarnya. Jika sukses total bayarnya lebih dari 200.000, kita lakukan insert ke tabel log, order log maksudnya. Awali dengan begin, akhiri dengan sintaks n, jangan lupa titik koma. Oh ya, nama tabelnya pesanan log AI after insert. Di sini kita lakukan pengecekan if new dot total bayar tadi sama kurang lebih dari 200.000, maka then dia akan insert into log notifikasi ada user ID-nya, ada judulnya apa, pesannya apa, tipenya apa, dibaca. Ini nama created ad seperti ini. Values-nya user ID-nya dari new dot user ID, dan judulnya misal di sini transaksi besar terdeteksi.
misal gini, terus pesannya kita concat transaksi misal dengan ID sekian. Ini ngambil dari new, jangan lupa komanya, new.id, terus bernilai ini kasih spasi biar rapi, ambil dari new total bayar, misal seperti ini untuk pesannya. Telah dibuat, lalu tipenya pesanan dan juga dibacanya false, created ad-nya saat dijalankan atau no. Karena ini if, maka kita taruh and if di sini, and if titik koma seperti ini. Kita jalankan, kita lakukan pengujian, kita coba di pesanan sini, kita insertkan lagi, misal yang tadi user ID nya tadi berapa, user ID nya misal 13, halamannya 1, total harganya misal ini, total bayarnya dikasih 20.000 aja. Total bayarnya ini 200.000 aja. Coba jalankan. Oh ya, di tabel kita coba di pesanan lagi tadi, kita cek dulu triggernya apakah benar logikanya. Ini ya. Jadi setelah diinsert, ketika total bayarnya lebih dari 200.000, kita insert lagi pesanannya.
salah satu halaman yang satu fotonya gak ada. Juta tidak ada. Cek di tabel notifikasi. Nah, jadi ini transaksi besar terdeteksi. Transaksi ini udah tercatat sekarang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.